اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil a'zam Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala ahli baitihi thayyibin tahirin. Aqulu lakum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan pendengar yang kami hormati, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk meneruskan bahasan kita tentang bagaimana berpakaian secara islami. Adab berikutnya terkait dengan bagaimana kita berpakaian secara islami adalah hendaknya pakaian yang kita pakai tidak menyerupai pakaian lawan jenis kita. Contoh, kita memakai suatu pakaian yang pakaian ini seharusnya dipakai oleh perempuan. Hal ini sangat dilarang oleh Islam. Kenapa? Karena ketika seseorang berpakaian yang dipakai oleh lawan jenisnya, maka orang-orang kan bisa menilai bagaimana pribadinya. Orang-orang kan memandang bahwa dirinya adalah seseorang yang tidak memiliki kemuliaan. Kenapa? Karena seseorang akan dianggap mulia ketika menempatkan sesuatu pada tempatnya. Pakaian perempuan seharusnya dipakai oleh perempuan, bukan dipakai oleh laki-laki, dan sebaliknya. Pakaian laki-laki seharusnya dipakai oleh laki-laki, bukan perempuan. Makanya Islam ingin mengajarkan bagaimana kita berbuat adil. Keadilan itu bukan hanya diterapkan dalam perbuatan kita dengan orang lain saja, tapi keadilan itu memiliki arti yang cukup luas. Keadilan harus diterapkan di setiap dimensi kehidupan kita. Dan salah satunya adalah bagaimana kita berpakaian. Kemudian adab berikutnya adalah ketika kita berpakaian hendaknya kita melihat badan kita seberapa. Artinya pakaian yang kita pakai itu sesuai dengan badan kita. Jangan terlalu besar dan jangan terlalu kecil. Kenapa? Karena pakaian seperti ini tidak mencerminkan keindahan. Pakaian seperti ini adalah pakaian yang tidak menunjukkan kerapihan sama sekali. Islam sangat menganjurkan kepada kita untuk menampilkan keindahan dalam diri kita. Kalau seandainya kita membaca dalam riwayat-riwayat yang sebelumnya kita bahas bersama bahwa Allah itu menginginkan kita untuk menjadi hamba yang bersih, menjadi hamba yang rapih. Kalau seandainya kita memakai pakaian yang tidak sesuai dengan tubuh kita, maka kita bertolak belakang dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari adab-adab yang kita bahas, di mana adab-adab ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang indah. Dan ini kita bisa melihat kepada diri kita sendiri bagaimana kita mengamalkan aturan-aturan Islam. Kalau seandainya kita tidak mengamalkan aturan-aturan Islam, maka kita perlu mempertanyakan keislaman kita. Meskipun ini adalah adab
yang sebagiannya itu wajib. Tapi kalau kita tidak mengamalkannya, maka keislaman kita tidak sempurna. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan suatu aturan kepada kita, maka sudah pasti aturan-aturan ini memiliki maslahat yang besar kepada kita. Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan kemuliaan seorang muslim di dunia maupun di akhirat. Dengan cara apa? Dengan cara memberikan aturan yang sangat indah. Bukankah di era maju sekarang ini kita lebih menonjolkan budaya barat daripada budaya kita sendiri? Orang barat terkenal dengan rapihnya, terkenal dengan budayanya yang rajin, yang disiplin. Tapi ketika kita berbicara tentang kaum muslimin, maka kita akan melihat ketidakrapihan, kefakiran, permusuhan. Ini adalah image yang ada di masyarakat dunia. Makanya kalau kita ingin merubah image ini menjadi image yang indah, menjadi image yang baik, maka kita harus mengamalkan adab-adab yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita laksanakan, untuk kita praktekkan dalam kehidupan kita. Ada satu pelajaran yang bisa kita ambil dari berbagai adab yang kita bahas di sini, yaitu bahwa menjadi seorang hamba yang hakiki artinya dia harus menghias batinnya dan ia harus menghias zahirnya. Orang mukmin yang hakiki adalah mukmin yang secara batin itu suci, bersih, dan secara zahir juga sama. Makanya kalau kita melihat sejarah Rasul, bagaimana Rasul memberikan perhatian lebih kepada kebersihan dan kerapihan. Rasul mengajarkan kita supaya kita tampil rapih, tampil elok di tengah-tengah masyarakat. Dalam sejarah disebutkan bahwa salah satu pengeluaran yang terbesar yang dimiliki oleh Rasul adalah membeli minyak wangi. Kenapa? Karena ketika kita berinteraksi dengan orang lain, maka hendaknya kita harus menampilkan penampilan yang elok. Jangan sampai kita berbicara dengan orang, tapi mulut kita memberikan bau yang tidak enak, atau bau kita adalah bau yang tidak enak, atau pakaian kita tidak memberikan bau yang tidak enak kepada lawan bicara kita. Ini merupakan satu budaya, satu praktik yang tidak disukai oleh Rasulullah SAW. Kalau seandainya Rasul disebut sebagai qudwah, suri teladan yang baik-baik kita, maka hendaknya kita jadikan suri teladan ini selalu hidup dalam diri kita sebagai cerminan perbuatan kita, cerminan diri kita, sehingga kita bisa maju, kita bisa memperoleh kemuliaan di dunia maupun di akhirat. Baiklah, misalnya insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan tentang keislaman di kesempatan yang lain. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.